Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita yang menceritakan kisah-kisah cerita yang belum pernah ada. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita episode sebelumnya dari kisah Pintu Dimensi. Simak ceritanya sampai selesai. Alia dan Farhan berdiri di puncak bukit, memandang simbol kristal besar yang bersinar terang di kejauhan. Keheningan yang menegangkan menyelimuti mereka setelah perdebatan sengit tentang langkah berikutnya. Farhan bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, yakin bahwa menemukan kristal besar akan menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, Alia memperingatkan bahwa mengganggu energi kehidupan di dimensi ini dapat membawa bencana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menyentuh kristal itu, kata Alia penuh kekhawatiran. Dunia ini sudah kehilangan keseimbangannya. Kita bisa memperburuk segalanya. Meski berbeda pendapat, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Farhan menuju kristal besar, sementara Alia memilih jalan alternatif yang ditunjukkan oleh peta. Perjalanan Farhan menuju kristal besar penuh tantangan. Di tengah lembah gelap yang dihuni makhluk bayangan, ia menggunakan pecahan kristal biru dari kuil untuk melindungi dirinya. Namun, semakin dekat ia ke lokasi kristal, semakin berat langkahnya, seolah dunia ini mencoba menghentikannya. Ia dihadang oleh penjaga dimensi berupa naga raksasa dengan mata hijau bercahaya. Manusia, suara penjaga itu bergemuruh. Apa yang kau cari di sini akan mengubah duniamu, tapi tidak semua perubahan membawa kebaikan. Farhan mencoba bernegosiasi, memperlihatkan kristal biru sebagai tanda bahwa ia layak melanjutkan. Namun keraguan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Di sisi lain, Alia menemukan danau misterius yang memancarkan cahaya lembut. Di sana, ia bertemu dengan penjaga dimensi lain, makhluk anggun yang tubuhnya bersinar seperti bintang. Penjaga itu memperingatkan bahwa dunia ini sedang menuju kehancuran, tetapi menyebutkan bahwa ada cara untuk memulihkan keseimbangan. Keseimbangan hanya dapat dijaga jika energi kehidupan tidak terganggu, kata penjaga itu. Namun, ia juga menyebutkan bahwa seseorang sudah sangat dekat dengan kristal besar. Dengan tekad baru, Alia meminta penjaga itu menunjukkan jalan pintas untuk menghentikan Farhan sebelum terlambat. Farhan akhirnya tiba di lokasi kristal besar, sebuah struktur raksasa yang bercahaya terang di tengah lingkaran energi yang berdenyut. Ia mengulurkan tangan, siap menyentuh kristal, namun terhenti ketika Alia tiba dengan napas tersengal. "Berhenti," seru Alia. Suaranya penuh ketegangan. "Kau tidak mengerti apa yang akan terjadi jika kau menyentuhnya." Farhan, meski awalnya ragu, membalas dengan nada frustrasi. Ini adalah peluang besar untuk memahami dimensi ini. Perdebatan mereka terhenti oleh suara gemuruh. Kristal besar memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah merespons kehadiran mereka. Penjaga dimensi muncul, kali ini dalam wujud gabungan dari semua penjaga sebelumnya. Dengan suara yang dalam dan tegas, penjaga itu berkata, "Kalian memiliki kesempatan terakhir. Pilihan kalian akan menentukan nasib kedua dunia." Alia memohon pada Farhan untuk mundur, tetapi ia tetap terpecah antara rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Ketika lingkaran energi di sekitar kristal mulai bergetar hebat, Farhan akhirnya menyadari bahayanya. Ia menarik tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Aku mengerti sekarang. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang bukan milik kita." Saat mereka mundur, kristal besar kembali tenang dan lingkaran energi berhenti bergetar. Penjaga dimensi memberikan senyum tipis dan berkata, "Keseimbangan telah dijaga. Kalian telah memilih dengan bijak." Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti mereka, dan Alia serta Farhan menemukan diri mereka kembali di dunia mereka, berdiri di depan pintu dimensi yang mulai memudar. Saling berpandangan, mereka menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah cara pandang mereka. "Ini bukan akhir," kata Alia.
kita masih punya banyak hal untuk dipelajari, tapi dengan cara yang benar. Farhan mengangguk, menyadari bahwa rasa ingin tahu harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab. Terima kasih teman-teman Jejak Cerita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.